Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 atau pada tanggal 23 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 yang berkata demikian, saudaraku. Dan saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, dan berkatalah mereka, bagaimana kalau Yusuf masih mendendam kepada kita dan benar-benar akan membalas segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Peristiwa ini terjadi, saudaraku, saat ayah dari Yusuf, yaitu Yakub atau Israel ini, saudaraku, sudah tiba waktunya meninggal dunia, saudaraku. Dan Yusuf, karena orang yang memang berpengaruh besar di Mesir, saudaraku, dia menghadap kepada Firaun dan mohon untuk dapat persetujuan untuk membawa jasad daripada ayahnya Yakub atau Israel ini, saudaraku, ke tanah Kanan, di tempat di mana Abraham dan Ishak juga dimakamkan, saudaraku. Karena ini merupakan suatu pernyataan, suatu pesan demikian, saudaraku, yang disampaikan Yakub sebelum dia meninggal, saudaraku. Dan peristiwa ini terjadi dan seluruh keturunan Yakub yang berada di Mesir bersama Yusuf dan seluruh saudara-saudaranya dan seluruh anaknya semuanya mengikuti, bahkan tua-tua di Mesir juga mengikuti untuk melakukan pemakaman terhadap Israel ini, saudaraku. Inilah rancangan Bapa Yahweh yang besar untuk Israel, saudaraku, atau Yakub ini, sehingga proses pemakamannya dilakukan begitu sangat hebat oleh karena adanya anaknya, yaitu Yusuf, yang memiliki pengaruh yang besar di Mesir pada waktu itu. Oleh karena kuat gagah tangan Bapa Yahweh menempatkan Yusuf di sana. Kemudian, saudaraku, setelah masa bergabung selesai dan mereka kembali pulang, timbul pemikiran bagi saudara-saudaranya, saudaraku, yang mengingat mereka, membuka ingatan mereka saat mereka berbuat jahat terhadap Yusuf. Mereka ketakutan bagaimana setelah ini kalau mereka akan dihukum oleh karena kesalahan kejahatan yang mereka lakukan saat Yusuf masih bersama orang tua, saat mereka memasukkannya ke sumur dan menjual mereka kepada pedagang, saudaraku. Dan mereka ketakutan sekali karena dia tahu bahwa papanya, ayahnya Yakub, sudah tidak ada, saudaraku. Namun inilah karakter sosok daripada Yusuf, saudaraku. Yusuf yang memang memiliki karakter yang begitu bertanggung jawab, saudaraku, dan di proses yang begitu prosesnya sudah dapat kita saksikan di dalam tulisan-tulisan kitab suci kita, saudaraku. Dan munculnya rasa ketakutan dari saudara-saudaranya ini mungkin wajar, karena mereka tahu papanya sudah tidak ada. Kalau papanya sudah tidak ada, maka kita akan nanti menjadi amarah dari Yusuf. Mungkin begitu pemikiran mereka. Dan hal ini kitab suci mencatat, saudaraku. Inilah keraguan-keraguan. Namun Yusuf, karakter yang memiliki karakter yang begitu menjadi tauladan, saudaraku. Yusuf justru berkata demikian, saudaraku, di ayat 21-nya. Kejadian 50 ayat 21. Dan sekarang janganlah kamu takut. Akulah yang akan menanggung kamu dan anak-anakmu. Dan dia menghibur mereka dan dia sungguh-sungguh berbicara ke hati mereka. Ini, saudaraku, Yusuf meyakinkan bahwa sampai ke hati saudara-saudaranya, sehingga jangan ada kebencian di hati. Karena Yusuf tahu dari hati saudara-saudaranya ini muncullah perkataan itu.
Sehingga Yusuf katakan dengan tegas bahwa akulah yang akan menanggung engkau dan seluruh saudara-saudaramu. Dan yang terakhir dikatakan, dan sungguh-sungguh berbicara ke hati mereka. Bicara tentang hati, disinilah memang tempatnya, saudaraku. Untuk itu kita lewat renungan pagi hari ini, mari kita benahi hati kita, saudaraku. Mungkin kita menganggap bahwa masih ada sesuatu hal, kepahitan dan dia masih menumpuk dan masih ada di dalam lubuk hati kita. Itu justru membuat celah, saudaraku. Yusuf tahu hal itu sehingga dia katakan, aku berbicara sampai dalam lubuk hatimu untuk meyakinkan dia. Sehingga mereka sungguh-sungguh dapat memahami bahwa Yusuf tidak berpikir sedikit pun untuk melakukan kejahatan kepada saudara-saudaranya. Justru sebaliknya, saudaraku, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan saudara-saudaranya. Haleluya. Biarlah sharing firman pagi ini menguatkan kita. Yusuf memahami hal itu, berangkat dari hati. Demikian juga kita, saudaraku, di dalam menjalani kehidupan kita, dalam kita menjalani suatu pergaulan-pergaulan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pertemanan kita, di dalam komoditas kita, kita hidup, kita memiliki hati masing-masing, dan jangan ada akar kepahitan apapun di dalam hati kita. Kita harus bereskan, kita harus bersihkan hati kita, karena dari hati terpancarlah kehidupan kita, saudaraku. Dan lewat renungan firman ini, Yusuf sangat paham hal ini, sehingga Yusuf tekankan sekali lagi, sungguh-sungguh berbicara ke hati mereka, sehingga mereka merasa lega, saudara-saudaranya, dan mereka penuh sukacita, seluruh keluarga Israel. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat yang saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Firman Bapak yang mengatakan kita tidak dipermalukan, dan janjinya hidup kita terus diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.